Jadi ojol itu banyak suka dukanya. Sukanya itu kalau banyak tip sama aja kita dapat bonus. Ditambah lagi kalau jalanan nggak macet, lega kayaknya. Apalagi dapat customer yang baik, ngobrolnya enak. Senang hati ngobrolnya juga. Tapi ada dukanya juga. Kadang-kadang customer kalau COD suka nggak mau bayar. Kok itu ada orang ya? Dia ngapain ya? Kok bolak-balik terus di musola? Kan gue juga anak yatim nih. Gue pasti ada haknya juga dong sini. Oh, lumayan lagi isinya. Tapi kalau gue langsung bawa ke sana, selalu panik, Sar. Ceki. Maling! Maling! Bang. Aduh, bang. Tolong. Itu ada maling tuh. Ada maling. Maling kotak amal musola. Ayo bang, ayo. Ayo bang, cepet bang. Ya karena ojol sering banyak di jalan dan dekat di masyarakat. Kalau ada masalah, yang pertama diminta tolong ya ojol yang datang. Ya kayak ngejar maling ini. Kita itu selalu siap di mana aja. Kalau ada yang butuh bantuan, ya mau nggak mau ya kita selalu siap sigap. Karena kami punya rasa tanggung jawab di masyarakat. Ini kayaknya gue aman. Udah ini gue pasti aman di sini. Gak ada yang tahu. Masa iya gue gak boleh nikmatin hasilnya. Ini kan ada jatah gue juga. Tunggu Bu. Udah berbahaya, Bu. Kita lihat belakang aja, ayo. Lo malingnya ya? Lu siapa? Ini lu diem aja deh, lu gak usah kecampur lu berdua. Sabar. Itu bukan punya kakak lo, punya yatim piatu, punya musola. Balikin nggak? Gak mau, kalau gue gak mau balikin mau gimana lu? Udah gue bilangin nih lu cabut. Ampun, gue udah bilang sama lo. Gue bilang balikin kotak amal itu, tau nggak? Iya bang, ampun bang. Ampun bang. Bener-bener tuh, habis kerja-kejaran sama maling kotak amal, akhirnya ketangkap juga. Untung warga cepet gerak membantu kita. Jadi si maling itu nggak sempet kabur. Rasanya pengen cepet-cepet maling itu bawa ke kantor polisi biar urusan cepet kelar. Mana yang diambil kotak amal buat anak yatim lagi, keterlaluan tuh maling. Ini yang maling kotak amalnya. Keterlaluan lu, maling Bukan. kotak amal lu. Iya bang. Marah juga lu. Iya bang, maaf bang, saya salah bang. Maaf bang.
Tunggu. Kayaknya ini aku muka nggak asing deh. Sebentar. Oh iya, kamu adiknya Haira kan? Iya kan? Ayo ngaku. Ya udah, aku telepon ya Hairanya. Diem. Lepasin bang. Ngomong bang, lepasin bang. Diem. Diem lu. Amara. Halo, Amara? Halo, Haira. Ini adik kamu nih. Adik kamu ketangkap basah sama warga karena dia udah mencuri kontak Amal. Apa? Alpis? Mana mungkin? Iya, beneran. Kalau bisa kamu cepetan datang ke sini deh. Ya udah ya. Aku ke sana. Tunggu Amara. Bang, lepasin bang. Diem. Yaudah yuk Pak, yuk. Lebih baik kita bawa ke sana aja. Ayo. Kamarnya. Ayo. Diam. Alpis, kenapa sih kamu lakukan ini? Kamu kan bisa hubungi keluarga kamu kalau emang kamu dalam kesulitan. Iya kak, gue minta maaf kak sebelumnya. Soalnya gue lagi gak kerja kak. Dan gue butuh buat makan. Tapi mencuri itu bukanlah hal yang benar. Masih ada cara lain tanpa harus melibatkan kejahatan, Alpis. Alpis bikin malu keluarga lu. Udah Pak, udah. Sabar ya, Ira. Kita lebih baik dengarkan apa yang dia katakan. Ini bener udah nganggur, nggak mau cari kerjaan. Bikin malu orang di rumah. Kemarin dijual TV buat judi slot. Oh, lu main slot lu? Iya bang. Hah? Ngaku susah tapi lu malah main slot lu? Udah. Kita kan udah tahu semuanya. Jadi lebih baik kita pikirkan secara matang aja. Fis, ini yang terakhir kali Fis ya. Sekali lagi lo, gue bawa kantor polisi. Ngerti nggak lo? Ngeri tuh. Nah, berhubung kita kenal keluarganya, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan kedua. Tapi kalau sampai sekali lagi lu ngulangin, Kaira, maaf ya, kalau kita bawa ke kantor polisi. Iya bang, maafin ya bang. Dengar nggak tuh, Fis? Gue udah nggak mau ya lindungi lu lagi. Iya kak. Udah. Gini aja deh. Sekarang Hafiz kita kasih ke kakaknya. Kotak amal kita kembalikan ke musola, ya? Ya. Kali lagi awas lo. Dengar ya, Fis? Ya, pokoknya ini lu ingetin hari ini. Jangan sampai lu kecewain kita lagi. Ya, pulang. Setelah kakaknya datang dan kita ngobrol, akhirnya kita sepakat buat ambil dengan cara kekeluargaan aja. Ya ini juga buat peringatan terakhir sih. Kita kasih dia kesempatan terakhir untuk berubah. Tapi kalau dia bikin ulah lagi, kita bawa kantor polisi. Gue percaya dengan namanya alam goib. Gue sering dengar cerita-cerita horor dari teman-teman gue. Tapi baru ini gue ngalami sendiri. Pas gue lagi narik. Gue juga Tik, tadinya gue cuma denger-denger tuh dari teman-teman kita tuh yang suka nganterin kan, nganterin makanan, nganterin penumpang. Nah, terus gue juga suka lihat-lihat TV gitu kan. Tapi baru kemarin tuh gue ngerasain sama lu tuh, nganterin lu tuh yang namanya, ih serem banget dah. Pokoknya beneran, gue pikir tadi awalnya nih, itu halusinasi gue doang atau ketakutan gue doang, tapi nyatanya kan beneran kita kemarin tuh. Iya. Titik, gue balik ya, udah ngantuk, besok gue narik pagi. Ah mau kemana sih lu? Tunggu dulu nih, gue nunggu orderan dulu. Satu bonus aja deh. Gue narik subuh besok. Bentar aja, tunggu dulu gue. Nah, Kan, masuk kan orderan. Lu temenin gue deh ya. Lo gue anterin balik nih ke sini. Ya. enggak gue males. Dulu gue lihat dulu nih alamatnya nih. Tuh alamatnya deket dari sini. Ya. Gue anterin ya. Jadi buruan. Nah, kan. Gue telepon dulu orangnya ya. Iya, halo Mas. Iya mbak, pesanannya udah benar.
Dan pengantaran juga alamat sudah sesuai ya. Saya tunggu di rumah loh. Oh, oke Mas, saya OTW ya Mas ya. Siap Mas ya. Nah, yuk. Yuk. Iya ya, kayaknya gelap-gelap gini sih. Gelap banget. Gelap banget ya. Ini. Udah sih perumahannya. Nggak bisa. Malam Pak, mau ngantar paket makanan Pak ke Blok C13. Ujung. Iya. Iya, makasih ya Pak. Sar, ini tepatnya bener gak sih? Kayak gelap banget deh. Ya Allah, semoga kita nggak kenapa-napa. Gue udah merinding banget, Tika. Lu jangan aneh-aneh lu, gue juga takut juga nih ya. Beneran, tadi lo lihat nggak tuh? Pak Satpam yang mukanya aneh gitu, pucet. Jangan bikin gue parno deh, gue takut nih merinding gue. Nggak ada orang nih, gelap banget nih. Ih, Bener nggak sih nih, beneran. rumahnya nih. Gue takut loh. Lu jangan macam-macam deh, ketakut gue. Sar, ini bener rumahnya Sar. Malah gini kayak gelap banget sih, sepi. Rumahnya kayak rumah kosong gitu, nggak ada penghuninya, Tik. Lu jangan bikin gue takut dong, jadi parno nih gue. Mas? Mas, ini pesanannya Mas. Udah diantar nih Mas. Ada jawaban, Tik. Cepet. Telepon Mas, cepet. Kok hilang sih? Sini nggak ada, Sar. Gue jadi nggak nyaman di sini. Gue takut, Tik. Iya sama. Apaan tuh, Tik? Itu tadi di jendela gue lihat ada bayangan, Tik. Asik lu Orangnya belum pulang, Nak. Taruh aja depan pintu. Iya, Nek. Makasih, Nek. Yaudah, Nek, kita cabut. Itu rumah kayak rumah nggak berpenghuni. Lo panggil-panggil juga kan nggak keluar tuh orang. Malah gua lihat itu tuh ada bayangan berkibat-kibat. Tapi alamatnya sesuai aplikasi, Sar. Udah gitu emang sih suasananya emang agak-agak gelap, serius. Beda sih, agak-agak bikin gue merinding. Emang lo aja merinding, gue juga merinding. Sama lah kita juga, gue juga takut, parno juga gue. Lu ngapa berhenti di sini? Nih, ada telepon nih, tunggu. Nih, ada telepon nih, dari customer-nya nih. Jadi coba lo angkat buruan. Ya, halo Mas. Halo Mbak, udah sampai mana nih? Kok lama banget? Katanya udah TTW dari tadi. Udah saya taruh kok Mas, di depan pintu Mas. Gantung di mana? Nggak ada nih, saya tungguin dari tadi, udah lapar banget ini. Ada kok Mas. Mbak ini gimana sih Mbak? Gak bener gini jadinya. Iya Mas, nanti saya cek dulu Mas ya, nanti saya balik lagi Mas. Yaudah cepet. Gue udah lapar banget nih, pokoknya cepet ya. Iya Mas, saya balik lagi Mas, saya cek dulu Mas ya. Dik. Kita balik lagi. Ya, ini belum nyampe makanannya katanya. Kan udah kita taruh ya. Gua takut, Tik. Lu aja lah sendiri. Ya, daripada ntar gue kena marahan dari atasan gue, pas gimana dong? Bisa narik dong gue. Gua takut, Tik. Jadi kita cabut yuk. Bener kan rumah yang tadi, Tik. Tapi kok jadi kebun kosong kayak gini, Tik?
Bilang tuh kok, ini rumahnya kok. Tapi gue sepi di kebun kos. Jangan bikin gue takut, Son. Ya parno gue. Udah tuh, makanan pesanan customer, Tik. Kok di situ sih adanya? Ambil sini, gue nggak mau. Lu aja. Lu lah, gue takut. Gak mau, lu aja. Kita lu ngerti kali sih. Kalian kecampur. Ayo, cepet. Buruan. Nah, ini dia. Ya ampun, Mbak. Kok lama banget sih? Saya nungguin loh dari tadi. Mana nganterin pakai segala berdua-duaan lagi kayak gini. Ya, maaf mas. Tadi saya udah nganter ke perumahan paling ujung kok, klaster. Perumahan klaster. Ya, paling ujung. Bener kok alamatnya mas. Ini alamatnya bener kok. Nggak usah ngarang deh, Mbak. Di sini nggak ada perumahan klaster. Nah, ini sih mas, orang bener ya, Sar ya kita ya. Iya bener, kita ke perumahan klaster. Kalau alamatnya kok nih. Lah, kok Sar? Hilang alamatnya. Nah, hilang alamat ini mas. Makasih mas. Ayo kita cabut aja nih. Serem amat. Yaudah, makasih. Pokoknya gue cukup sekali deh tuh nganterin makanan yang malam-malam begitu ke tempat yang serem, yang gak jelas. Gue pikir sih tadi ketakutan gue sendiri, ya kan? Ternyata, gue gak mau lagi pokoknya nganterin lo. Mendingan gue pulang, tidur dah tuh. Besok nanti pagi. Ya sama, gue juga gak mau ngambil order yang sampai malam, sampai jam 9 malam gue gak mau. Mending gue pulang balik, gue tidur juga. Gue udah kapok, gue gak mau lagi. Kan ya udah, makanya lo kalau udah malam pulang, jangan narik lagi. Iya, siap. Gue Izam, gue ojol langganan customer, dan gue sering jemput anaknya antar pulang ke sekolah. Dan karena gue udah sering langganan sama dia, kadang gue ditelepon langsung jalan. Halo Bu Mita. Di mana sekarang? Bisa jemput Aldo nggak? Iya bisa Bu, ini udah lagi arah ke sekolahnya Aldo Bu, bentar lagi sampai kok. Oh, syukurlah. Tadi saya coba hubungi, cuma nggak diangkat. Iya maaf Bu, tadi saya nganter customer dulu, tapi ini udah arah ke sekolahnya Aldo kok. Oh iya, nggak apa-apa mas. Minta tolong langsung jemput ya mas. Iya, Ibu Mita tenang aja, Aldo aman sama saya kok. Ya udah Bu, saya jemput sekarang ya. Iya mas, makasih ya. Iya sama-sama Bu. Mana nih bocah ya? Kok gak ada sih? Apa mas? Maaf Pak, saya mau numpang nanya. Saya mau jemput Aldo anak kelas 4. Anaknya di mana ya? Aldo? Lah, Aldo tadi bukannya udah dijemput mas? Dijemput sama siapa Pak? Tadi saya kurang tahu, kurang gak kelihatan mukanya mas. Tapi dia ngejemputnya di sana pakai mobil mas. Waduh, kok Bu Mita ngabarin saya yang suruh jemput ya? Halo Bu Mita. Iya mas, udah dijemput Aldonya. Katanya Aldo udah ada yang jemput Bu. Apa? Mas, siapa yang jemput mas? Mungkin bapaknya kali Bu. Mas, suami saya itu lagi di luar kota mas. Dia belum pulang. Siapa yang jemput ya mas ya? Mana pas sapamnya mas? Saya mau ngomong mas. Ada Bu, ada. Bentar Bu ya. Pak, mamanya Aldo mau nelpon. Halo Bu, Halo Pak Satpam, Aldo dijemput siapa Pak?
Bapak ingat nggak? Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi Aldo sepertinya mengenali yang ngejemputnya, Bu. Aduh, siapa yang jemput Aldo ya, Pak ya? Saya juga kurang tahu, Bu. Pak, tadi abang ojelnya mana, Pak? Ya, bentar, Bu. Ya Bu Mita, Mas Dijam jangan kemana-mana, tunggu di situ. Saya segera ke situ ya, Mas. Kita cari Aldo sekarang juga ya, Mas. ya Bu, saya tunggu di sini Bu ya. Beneran yang jemput tadi Pak? Betul, tadi yang jemputnya di sana, Mas. Waktu gue telepon Bu Mita dan ngasih kabar anaknya udah dijemput, Bu Mita panik banget. Ya wajar sih, namanya seorang ibu dan nggak tahu anaknya dijemput siapa, jadi paniknya dan nangisnya sampai begitu. Ya, sebenarnya gue juga jadi ngilu juga dengernya, karena juga kasihan juga sih. Mas gimana, Mas? Di mana Aldo? Saya nggak tahu, Bu. Aldo tadi dijemput pakai mobil. Di sana, di luar sana, Bu. Saya takut banget suami saya di luar kota, Mas. Saya ngerti Bu, tapi tadi Pak Sapam juga udah lapor ke Bu. Dan kita sekarang mending kita cari bareng-bareng, kita tanya ke teman-teman Aldo ya. Iya, Bu. Saya juga minta maaf ya, Bu. Sebetulnya tadi Aldo juga sudah saya tahan, Bu, untuk menunggunya. Tapi Aldonya memaksa, Bu. Bu, mending sekarang kita nyari Aldo di sekeliling sini aja dulu. Kalau nggak nanti kita cari ke tempat lain. Ayo Bu, Iya, Bu. catat. Baik, Pak. Ayo kita cari Aldo, Pak. Waktu gua nyari Aldo sama Bu Mita keliling-keliling sekolah dan akhirnya gua telepon sama teman-teman dekat Aldo. Akhirnya kita nggak nemuin Aldo di mana. Dan pas waktu gua lihat Bu Mita kayak mau nahan-nahan kuat karena nggak mau ganggu suaminya yang lagi kerja di luar kota. Tapi ujung-ujungnya juga ditelepon juga Pak Ardi. Pak, Aldo, Pak. Aldo belum pulang. Aku nggak tahu siapa yang jemput Aldo, Pak. Hah? Aldo belum pulang, Ma? Siapa yang jemput, Ma? Kok bisa? Kenapa Mama sampai nggak tahu? Ini Papa lagi di luar kota sekarang. Aku nggak tahu Aldo di mana, Pak. Aku udah tanya sama guru sama satpam. Katanya Aldo dijemput, tapi aku nggak tahu siapa, Pak. Aku takut banget terjadi sesuatu sama Aldo, Pak. Ya udah, sekarang juga Papa pulang. Setelah itu kita cari Aldo sama-sama. Mama jangan panik ya. Tolong tenang aja. Tunggu Papa di rumah ya. Bu, menurut saya sebelum Ibu lapor ke polisi, mending kita nunggu Pak Ardi aja dulu, Bu. Biar Ibu juga nanti ada yang nemenin. Ya, Pak. Antar saya pulang ya, Pak. Ayo. Aldo, kamu di mana sih, Nak? Aku harus ngomong apa sama suami aku? Takut banget. Bu, Pak Ardi datang. Mas. Mas. Mas Aldo, Mas. Aldo belum ketemu, Mas. Sabar. Aku takut banget. Sekarang Mama tenang ya. Papa yakin Aldo baik-baik aja. Nanti kita cari sama-sama ya. Gimana kalau terjadi sesuatu sama Aldo, Pak? Insya Allah Aldo baik-baik aja, Ma. Percaya sama Papa ya. Udah. Ntar kita cari Aldo sama-sama. Tuh Aldo tuh. Surprise! Selamat ulang tahun ya, Ma. Selamat ulang tahun ya, Mama. Oh, Papa jahat banget sih. Pak, aku kan panik. Iya. Papa minta maaf ya. Papa minta maaf ya. Aldo. Papa minta maaf ya. Sebenarnya Papa sengaja mau bikin kejutan untuk Mama dan Aldo. Pak Ardi.
Saya kira lagi di mana? Kan kemarin lagi di luar kota, Pak. Iya, Sam. Saya sengaja pulang cepat ini hari. Soalnya mau jemput Aldo. Hari ini gue minta ulang tahun. Dan saya ada rencana kecil buat dia. Iya Om, Papa bilang mau buat kaget Mama. Pasti seru. Oh gitu, kirain saya ada apa. Tapi kenapa Pak Arde ngomong aja sekalian sama Bu Mita? Gini Zam, saya mau bikin prank buat Bu Mita. Makanya saya jemput Aldo dulu. Pak Arde yakin kalau Bu Mita nggak bakalan panik? Tenang Zam, paling Bu Mita kaget dikit. Setelah itu dia pasti happy. Makanya saya perlu bantuan kamu. Kamu pura-puranya nggak tahu Aldo kemana. Biar drama ini mantap. Ya? Iya Om, pasti nanti Mama kaget banget. Betul. Oke deh, kalau gitu saya ikutin permainan Bapak. Tapi kalau udah apa-apa sama Bu Mita, saya nggak ikut campur ya. Kalem Sam, kalem Sam. Biar ulang tahun Mama yang kali ini lebih berkesan. Selama ini belum pernah kan? Seru kan, Ma? Kata Papa, ini bakal jadi surprise terbaik. Betul ya. Kalau kayak gini, Mama nggak mungkin lupa ulang tahun yang ini. Mama, mau lihat nggak kejutannya Papa? Bentar ya. Ini udah Papa siapin dari tadi. Papanya gawat loh, Papa. Selamat ulang tahun, Mama. Maafin Papa ya. Semoga Mama sehat selalu, panjang umur, dan senantiasa bahagia. Kalian jahat banget sih. Tapi makasih ya, Pak. Iya. Aldo, Mama sayang kalian. Papa juga sayang kalian kok. Ayo Ma, lilinnya. Iya, yuk Ma. Alhamdulillah. Bu Mita, saya juga minta maaf ya. Saya juga ikutin ngeprank. Tapi saya juga deg-degan loh waktu Bu Mita panik tadi loh. Yaudah ya Pak, Bu. Saya izin pamit dulu ya. Iya, Zam. Makasih banyak ya Mas Rijam. Iya. Makasih ya, Zam. Oke. Ini Mas. Waduh, makasih banyak ya Bu ya. Pak, udah saya jalan aja. Ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Aldo. Pernah nih, gue dapet customer jauh banget. Mana hujan-hujanan, pulang-pulang badan remuk semua lah. Ya, tapi dibalik itu semua ada rasa kepuasan sendiri sih, karena bisa bantu keluarga. Halo, Mas. Mas Bayu. Mas, udah masuk rumah sakit, Mas. Mas bisa izin pulang cepet kan? Kita harus ke sana sekarang, Mas. Iya. Aku langsung izin ke rumah bos. Kita pulang cepat ya. Tunggu di rumah ya. Kita bareng ke rumah sakit ya. Iya, cepet ya, Mas ya. Aku tunggu. Aku siap-siap dulu. Udah ya. Kamu beres-beres dulu ya. Iya, Mas ya. Ya udah aku siap-siap ya. Mudah-mudahan semoga cepat-cepat ojol ya. Dulu lagi. Aduh, lihat dulu lah. Mas, ini saya udah di depan. Mbak. Tadi saya pesen ojol. Drivernya atas nama Nasrullah. Kok yang datang Mbak? Iya Mas, maaf ya. Aduh, ini sebenarnya akun bapak saya. Bapak saya tapi lagi sakit. Sementara nggak bisa narik. Jadi saya dulu yang narik buat ya cari tambahan lah Mas. Aduh Mbak, gak enak Mbak. Kalau drivernya cewek Mbak. Mbaknya saya cancel. Tapi tetap saya bayar Mbak. Aduh, jangan Mas. Saya bisa kok, nggak apa-apa. Saya nggak bisa terima Apa-apa, Mbak. bayaran Saya tetap Mas. bayar. Kalau nggak narik. Gak
apa-apa Mbak, saya tetap bayar. Lagian saya udah biasa kok, nggak apa-apa Mas. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Mbaknya ngantuk itu. Enggak, kalau bisa kok Mas. Saya buat. Beneran Mbak? Udah buruan Mas, ayo. Yaudah. Ayo. Pelan-pelan ya Mbak ya, hati-hati ya. Ya, ya. Mbak, Mbak. Eh. Mbak, Iya, Mbak, Mas. Mbak ngantuk ya? Maaf, maaf Mas, saya ngantuk banget Mbak, Mas. berhenti sebentar Mbak. Ntar aja Mas, saya ada tanggung jawab buat nganterin Mas, nggak apa-apa Mas, udah Mas. Udah Mbak, bahaya Mbak. Nyawa saya cuma satu Mbak, satu. Udah samping. Ya. Keselamatan lebih penting Mbak. Ya, Nyawa maaf, saya ya. ini cuma satu Mbak. Maaf ya Mas. Udah bahaya. Kayaknya Mbak ini capek banget nih Mbak. Aduh. Aduh, iya saya ngantuk banget Mas. Ya. Maaf ya Mas ya. Ya, sabar. Gak apa-apa. Biar saya biasa Mbak naik motor. Daripada nyawa saya hilang. Iya, ngantuk banget. Waktu itu gue bener-bener udah ngantuk berat banget. Gue narik dari subuh. Pas ada customer ngeliat gue ngantuk banget, itu customernya baik banget, langsung nawarin suruh dia aja yang bawa. Ya, gue mikir juga sih, kalau gue yang bawa takut bahaya juga. Ya, jadinya akhirnya bos gue suruh tuh dia bawa, akhirnya gue bonceng aja di belakang. Ya, awalnya sih masih enak tuh ngobrol-ngobrol, tapi mata gue kena angin, terus tiba-tiba gue udah ngantuk, tidur deh gue. Kayak capek banget Mbak. Iya Mas, saya keluar subuh tadi, ngantuk banget. Iya nggak apa-apa Mbak. Pantesan capek banget. Ada restoran nih. Ya elah, nyender malahan. Tidur, ya udah Mbak, pegangan aja Mbak. Ya Allah. Bapak pegangan Bapak bahaya Mbak. Pegangan aja ya Mbak ya. Mbak pegangan. Ya bahaya. Woi. Udah ngantuk banget Mas. Iya udah pegangan aja. Pegangan aja udah jatuh. Gue ganti nyawa orang. Lah, kok itu si Bayu ngeboncengin cewek lain? Siapa itu ya? Wah, Afifah harus tahu ini. Wah, gua harus telepon Afifah nih sekarang nih. Wah, gawat ini. Afifah harus tahu ini. Halo Afifah. Dengerin ya. Gue baru aja lihat Bayu boncengin cewek lain. Apa? Bayu boncengan sama cewek? Iya. Di mana? Posisi gue sekarang ya ada di perapatan yang ada Alfamartnya. Ya udah lo ikutin terus ya. Ya udah cepetan lu kesini ya. Gue tungguin. Lu jangan pakai lama. Ntar gue ketinggalan si Bayu dah. Ya udah gue kesana sekarang ya. Ya udah gue mau ngikutin Bayu nih. Buruan. Gue nggak boleh ketinggalan berita ini. Astagfirullahaladzim. Ma? Mas, boncengin siapa kamu? Ini selingkuhan kamu? Siapa lo? Enak banget tidur diboncengin laki orang. Ih, siapa sih? Bu, saya cuma driver ojol doang Bu. Nggak ada maksud apa-apa. Ih, Afifah, lu tuh harus sabar. Dengerin dulu dia mau ngomong apa. Kalau lu udah denger, baru dah lu sikat. Ini Bu, orderan. Ini Bapak ini cuma bantu saya doang Bu, karena saya ketiduran. Capek banget Bu, lihat tuh orderan. Saya nggak ada maksud apa-apa sih Bu. Ya udah. Tapi kamu kenapa gak bilang dari awal? Papa mau jelasin, Mama nyolot aja. Ngomong-ngomong tahu dari siapa? Kamu boncengin cewek. Dari Sisti.
Iya, Saskia yang ngasih tahu kamu boncengin cewek. Yang keroknya ini nih. Ya itu karena lu abis boncengin cewek, ya tuh cewek peluk badan lu, terus kepalanya ditaruh di pundak lu. Ya gimana gua nggak curiga, Bayu? Bayu, gua mau ngomong ke Afifah apa yang gua lihat, yang tadi lu jalan sama cewek. Nasi lu. Iya, karena kamu jadi bikin aku salah paham sama Bayu. Ya udah, kamu di motor aku aja sekarang. Turun. Ngapain malah masih di situ? Ya udah Mbak, aplikasinya dikelarin aja. Ya, maaf ya, makasih. Ada aja sih lu main boncengin cewek aja. Ada aja, ngaku aja sini. Wah, mantap banget ini wah. Balik dulu lah, nggak tidur. Gue bener-bener gak nyangka banget loh. Jadi driver ojol, kalau dapat customer laki bisa dapat amukan dari bininya. Disangka selingkuhannya juga. Padahal kan gue cuman yang nganterin doang. Yang bikin gue bingung tuh, gue kan ya gak kenal tuh sama suaminya. Padahal kan gue cuman kerja doang, cuman nganterin. Sampai gue jelasin tuh ke istrinya kalau gue tuh bukan selingkuhannya. Untung sih, tapi dia ngerti. Akhirnya dia minta maaf. Tapi ya pengalaman ini bikin gue paham. Jika dapat customer bocil. Jadi gini guys, di video ini abang ojol malah jadi babysitter dadakan. Bayangin aja, lagi nganter bocah sekolah pulang ke rumah, si anak malah bobonya nyenyak di boncengan. Abangnya sambil jalan, sambil ngerekam, plus nahan tawa. Nggak tega bangunin. Bocah ini nggak cuma diantar ke rumah, tapi juga kalah mimpi loh. Ya 10.000 ya, oke. Ya, helmnya Kak. Oh iya. Satu momen lucu berhasil direkam sama abang ojol saat customer abis bayar ongkos, ngucapin terima kasih, terus cabut gitu aja. Tapi helm abangnya masih nempel dong di kepalanya. Nah untungnya abang ojolnya cepat kasih tahu. Kalau enggak sih bisa-bisa ke bawah sampai rumah. Ayo, siapa yang pernah ngalamin kayak gini? Itu sebenarnya beneran lupa apa modus ya? Biar didatangin ke rumah ya mbak. Hihi. Jadi di video ini ada abang ojol dapat orderan pada dini hari yang nggak biasa nih guys. Bukan nganter makanan atau jemput penumpang, tapi disuruh ngusir tokek dari rumah pelanggan. Saat akan ditangkap, si tokek ini kabur pindah tempat. Ya mau nggak mau abang ojolnya ngejar dong. Tapi untungnya sih tokeknya akhirnya bisa ditangkap. Lah, tapi kok ekornya ketinggalan bang? Di video ini kamu bakal ngeliat abang ojol yang beda dari biasanya. Baru dapat orderan, dia malah goyang duluan tuh. Pamer skill b-boy di tengah jalan. Dari freeze sampai windmill, semua gerakannya mulus abis. Wow, aksi lo thumbs up abis bang. Tapi pas sudah selesai, dia buru-buru gas tuh ke motor buat menyelesaikan orderan. Kayaknya sih dia mau bilang nih, mau ngedance bisa, nganter makanan juga cepat. Haha, keren abis bang. Kanan gue juga bisa. Apa yang lu minta pasti gue antar ke rumah. Ini dia aksi abang ojol yang gak cuma jago nganterin paket, tapi juga nge-rap bro. Sambil freestyle soal kemampuannya sebagai abang ojol yang mengantarkan barang dan orang hingga sampai tujuan. Aduh, ini kalau ketemu customernya Saikoji bisa battle nih. Keren loh bang. Di video ini, niat awalnya si netizen mau ngerekam sunset indah di atas bukit. Tapi malah dapat bonus atraksi nggak terduga. Pas kamera udah siap tuh ngarah ke langit, tiba-tiba lewat tuh abang ojol yang lagi bawa penumpang di jalanan nanjak. Lah nggak disangka-sangka, motornya angkat ban depan kayak lagi freestyle. Terus penumpangnya gimana dong? Penumpangnya kelihatan santai aja tuh, sambil pegangan erat-erat. Kayaknya sih itu bagian dari servis spesial deh. Hehe.